bisa ditenggelamkan, diratakan dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali di channel Gaib 165. Mudah-mudahan kita semua dimanapun berada dalam sebaik-baiknya keadaan, dan jika dalam keadaan sakit semoga diberikan jalan pengobatan dan kesembuhan, sembuh sesembuh-sembuhnya seperti masa sembuhnya, dan lagi dalam permasalahan diberikan jalan keluar permasalahan dan penyelesaian masalahnya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan memedumkan makhluk yang mengetahui akan terjadinya bencana-bencana akhir-akhir ini. Salah satunya bencana gempa bumi. Dari pandangan gaib, apa yang nanti yang bisa disampaikan, langsung kita simak saja video berikut ini. Siap ya mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta dihadirkan makhluk yang sudah muslim, yang mengetahui akan terjadinya bencana gempa bumi yang terjadi akhir-akhir ini. Allah, dari manapun tempatnya, dihadirkan ke sini. Sallallahu masuk saat ini juga masuk jasadnya medium kami. Masuk menyesuaikan tempatnya dengan jasadnya mediator kami. Wadahnya menyesuaikan. Sallallahu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya minta, siapapun yang ada di hadapan saya dipisahkan untuk berbahasa Indonesia, Allahu, ataupun bahasa yang saya mengerti. Sallallahu alaihi Allah. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dimanapun panjenengan tadi berada. Panjenengan sudah muslim? Sudah Muslim. Dari golongan apa? Jin. Dari golongan jin. Mohon maaf tanpa mengurangi hormat saya paspor dulu ya. Jika penyusup otomatis hancur. Allah. Alhamdulillah sudah memberikan waktunya untuk kami semua yang ada di sini. Iya. Mungkin bisa berbagi apa yang panjenengan ketahui akan terjadinya bencana-bencana alam, salah satunya gempa bumi yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air saat ini. Ya. Dari sisi gaibnya itu karena apa? Sebelumnya
banyak yang datang tak diundang. Tolong dibersihkan dulu. Ini nanti akan ada akibatnya kalau mereka mengetahuinya. Semuanya ditarik, semuanya penyusup-penyusup. Ya Allah, saya minta semua penyusup, jin fasik, siluman iblis, setan khotam-khotam fasik yang ada di sini, di wilayah ini, semuanya terlempar keluar tanpa terkecuali. Allah. Ya, Benteng dan takbir aktif, tertutup dari semua pandangan makhluk jahat. Penyusup hancur, lebur dari manapun penyusup itu berasal. Allah. Wal ya Allah. sudah. Maaf. Soalnya harus dibersihkan dulu. Ya, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan. Karena kan saya dan saudara-saudara yang di sini tidak ada yang bisa terawang atau tidak tahu keadaan gaib kan seperti itu. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya, makanya salah satunya panjenengan tadi hadir di sini, siapa tahu bisa menyampaikan perihal kejadian-kejadian kenapa adanya gempa bumi Ya, secara pandangan gaib. Jadi bukan pandangan secara teori manusia. iya. Seperti itu. Itu semuanya karena ulah manusianya. Sang penguasa sudah murka dengan bumi pertiwi ini. Murka yang bagaimanakah yang dimaksud? Banyak yang sudah dilakukan di luar jalur. Sebuah dosa, tapi dibuat biasa. Tunggu nanti akan ada lebih besar lagi bencana di bumi pertiwi ini, khususnya di Jawa. Sudah disiapkan para tentara-tentara penguasanya. Apakah bencana yang sama, bencana gempa bumi ataupun bencana yang lainnya? Bisa lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Bisa ditenggelamkan, diratakan dengan air. Kalau mengenai gempa bumi sendiri itu karena ulah manusia yang bagaimana? Banyak perbuatan sudah dilarang. Saling berhubungan sama jenis. Mereka suka sama suka, padahal sudah dilarang sama agamanya. Agama manapun itu sudah dilarang. Jadi terjadinya gempa bumi ataupun sampainya tanah itu terbelah atau terbalik. Jadi itu mengingatkan kita kepada kaum Nabi Lut waktu Ya, terdahulu. bukan sebagai pengingat saja, sudah ancaman. Dulu sudah digambarkan, tapi ini sudah akhir zaman, sudah waktunya. Sebagai bangsa kami tidak bisa apa-apa. Kalau sudah
turun perintah, kami tidak bisa apa-apa, hanya bisa melihat banyak paku-paku bumi. Kasihan mereka, benar-benar kasihan. Tidak bisa berbuat apa-apa karena semua sudah perintahnya Allah. Sebenarnya sudah diusahakan, tapi tetap saja mereka sudah lepas tangan, pasrah dengan keadaan yang akan datang. Untuk mengenai bencana itu sendiri, kenapa ada korban-korban kebanyakan yang kemarin terjadi, kebanyakan anak kecil? Nah, itu sudah takdirnya. Kami tidak bisa mengetahuinya. Jadi bukan yang melakukan perbuatan dosa saja yang terdampak. Sebenarnya itu ulah mereka yang salah. Tapi imbasnya sudah meluas. Banyak yang tidak salah, tapi ikut kena imbas. Bahkan para paku-pakunya bumi sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Sudah lepas tangan. Mungkin itu lebih baik Ya. Mereka dari hanya sudut pandang pasrah. Allah kepada bencana itu menimpa Paku-paku orang-orang yang bumi tidak itu bersalah. siapa? Mereka hanya melakukan perintah saja. Yang harus dikerjakan, yang dikerjakan. Tapi hasilnya dipasrahkan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sebagai penyeimbang bumi. Seharusnya manusia harus berpikir cerdik. Dulu sudah digambarkan dengan kaum Nabi. Tapi ya manusia, saya tidak bisa berkata apa-apa. Jadi adanya gempa bumi itu sendiri bukan hanya terjadi karena adanya kaum Sodom, tapi juga kaum musyrikan, Banyak sekali. pesugihan, perdukunan ilmu hitam seperti itu yang sudah dianggap biasa. Sudah biasa. Mereka tidak malu. Sudah tidak punya malu. Mereka tidak takut dengan ancaman. Bangsa kami saja takut kalau sudah ada perintah yang turun. Kami menyingkir. Tapi ada juga yang membuat semakin berat bencana. Itu urusan mereka. Maksudnya bagaimana membuat semakin berat bencana? Banyak ditunggang-tunggangi para iblis. Berserta antek-anteknya. Mereka memperkeruh di budaya otak manusia bahwa bencana ini sebenarnya bukan ancaman, tapi sebagai ilmu otak manusianya bisa dicari. Mereka pikir itu siapa? Jadi seperti itu para iblis menunggangi supaya manusia itu berpikir bahwasanya bencana itu karena adanya pergeseran-pergeseran tanah karena alam atau bagaimana. Manusia sekarang sudah pintar. Padahal ini jelas peringatan murka Allah yang terjadi.
Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk ke depan kita melangkah Ya, dalam menghadapi perjalanan akhir zaman ini ya, dengan banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi. saya hanya mengingatkan pada diri saya sendiri, terutama pada bawan-bawan saya. Segera bertobat. Itu saja, kalau manusia ya terserah. Jalan satu-satunya hanya bertobat kembali kepada pada Allah. penguasa. Sudah itu, gak ada yang lain. Biarkan ilmuwan-ilmuwan, para otak-otak manusia, mereka biarkan yang pintar semakin pintar dalam arti memintari, tapi tidak belajar dengan ancaman-ancaman di kitab suci. Sudah, itu saja. Iya. Terima kasih banyak atas semua yang telah disampaikan. Saya pribadi dengan saudara-saudara yang ada di sini memohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kesalahan kata, ucap maupun perbuatan kami, dan juga mengganggu waktunya panjenengan tadi dimanapun berada. Ya, sama-sama. Dan saya juga harus kembali karena tugas saya sudah banyak. Iya. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Dipersilahkan kembali ke tempatnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya minta keluar dengan mudah makhluk ini tanpa menyakiti jasadnya, biar kami Allah dengan halus semua negatif dan kotoran-kotorannya terbawa keluar, terlempar di luar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Ya Allah, saya minta energi penetralisir aktif, menetralisir semua apapun yang negatif, yang buruk di jasad wa rohaninya mediator kami. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ternetralisir semuanya melalui keluar udara, nafas atau pori-porinya, semua apapun yang buruk-buruk, yang negatif, apapun mau wujudnya, keluar melalui udara, nafas atau pori-pori kulitnya, ternetralisir keluar tanpa terkecuali. Alhamdulillah, mediuman kita kali ini diberikan kelancaran. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya bencana yang terjadi, jika kapasitasnya bencana itu besar, itu adalah murkanya Allah, dan tidak memandang korbannya apakah yang melakukan kesalahan ataupun tidak. Semuanya kena dampak daripada musibah atau bencana tersebut. Jalan satu-satunya kita dimanapun berada, mari sama-sama kita segera selalu melakukan taubat dan taubat dimanapun kita berada, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini semua menjadikan pelajaran yang sangat berarti untuk kita semuanya, selalu memperbaiki diri masing-masing dimanapun kita berada. Mungkin yang bisa saya sampaikan tidak banyak, hanya sebagian seperti itu tadi. Mari kita sama-sama jangan pernah bosan saling
mengingatkan dalam kebaikan. Jika kami ada salah kata, ucap maupun perbuatan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Cukup dari kami, dari tim channel Gaib 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.